Nama Bang, Bang? Perkenalkan, nama saya Muhammad Udel Joro. Pertanyaannya mana, Cok? Perkenalkan, nama saya Muhammad Udel Joro. Nama aku Said Kedata Pandian. Perkenalkan, nama Bang Jody. Perkenalkan, nama saya Raffi Ramadan. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rahim. Contoh penerapan teknologinya yaitu saat ini penggunaan sensor tanah dan cuaca untuk pemantauan yang lebih akurat, sistem irigasi otomatis yang menghemat air, serta aplikasi mobile untuk pemantauan pertanian dan manajemen inventaris yang lebih efisien. Kalau yang pertanian, kalau saya itu pertanian ya. Sekarang tuh ada namanya sistem hidroponik, di mana tanahnya tidak hanya saja di tanah, tapi dia bisa di air. Dan juga di sini juga ada irigasi cerdas, yang dimana sistem irigasi ini punya sensor tanah dan juga dengan air sesuai kebutuhan tanaman. Terus ada juga pertanian presisi. Terus dia ini menggunakan teknologi GPS dan GIS atau sistem informasi geografis. Terus juga mengatur pertanian yang digunakan dalam pertanian. Baik, dari keputusan abang itu ada satu teknologi komputer lah, ibaratnya. Di situ kami ada satu makro yaitu namanya pemilihan tanaman, di mana di dalam aplikasi itu kami bisa menentukan persilangan tanaman yang mana yang bagus dan mana yang tidak. Dengan adanya teknologi kayak itu, jadi mempermudahkan kami dalam melakukan persilangan. Kalau dalam jurusan saya pribadi kan itu agroteknologi. Dalam jurusan agroteknologi ini kan ada tentang persilangan tanaman yang mana itu kan membutuhkan komputer untuk supaya mengaplikasikannya tuh lebih mudah dan lebih cepat serta lebih efisien. Karena kalau misalnya di lapangan kan kita menentukan lahan yang cukup luas untuk melakukan budidaya persilangan tersebut. Menurut saya, contoh penerapan teknologi di zaman sekarang sesuai dengan jurusan saya, yaitu yang pertama yaitu ada bioteknologi. Penggunaan bioteknologi untuk pengembangan tanaman yang tahan terhadap hama, penyakit atau kondisi cuaca ekstrim. Kemudian ada hidroponik dan aquaponik, sistem pertanian tanpa tanah yang menggabungkan teknologi dan pengelolaan sumber daya air dengan efisiensi tinggi. Manfaatnya yang pertama yaitu sangat beragam. Ini termasuk peningkatan produktivitas pertanian, pengurangan biaya produksi melalui penggunaan sinergi efisien dari sumber daya, dan pemantauan yang lebih baik terhadap kesehatan tanaman untuk menghindari kerusakan. Manfaatnya banyak sekali ya, dimana pada teknologi sekarang sudah sangat canggih ya, terutama pada yang saya bilang tadi untuk membantu petani juga, jadi tidak sampai di pertanian gitu dengan sistem irigasi penyiraman seperti ini seperti dahulu satu-satu, tapi sekarang ya teknologi yang dimana jadi lebih mudah. Tentulah dampaknya sangat menguntungkan lah ya, karena hasilnya itu langsung keluar gitu, karena teknologi yang semakin maju itu ibaratnya sangat berguna lah bagi kami. Kedepannya ya itulah komputer ini menjadikan suatu pelajaran yang mudah untuk diaplikasikan dalam agroteknologi. Seperti contohnya tentang berbudidaya, kita tahu caranya dan kita tahu dampak positif dan negatif dalam melakukan pengaplikasian tersebut. Manfaat teknologi di bidang pertanian sangat banyak, yang pastinya meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga, seperti yang pertama yaitu peningkatan produktivitas, pengendalian hama dan penyakit lebih maksimal, peningkatan kualitas dan keamanan, serta peningkatan pendapatan para petani dan lain-lain. Dampak positif jenisnya itu pengurangan limbah sumber daya dan pengelolaan risiko yang lebih baik. Namun ada juga dampak negatif potensial seperti ketergantungan pada teknologi, biaya awal yang tinggi, dan masalah privasi terkait data pertanian.
pertanian ini kebanyakan rata-rata orang tua ya. Jadi kalau teknologi zaman sekarang ini paling orang tua tuh susah beradaptasi pada teknologi. Misalnya orang tua ini nggak tahu cara menggunakan kayak drone untuk memantau pertanian gitu. Jadi mereka pada susah gitu. Memang dikhususkan teknologi itu untuk anak-anak para muda. Jadi mereka tuh lebih mudah karena mereka juga cepat beradaptasinya ya. Yang pertama dampak negatif lah ya. Dampak negatif mungkin dengan tentunya kalau kita mau komputer kan butuh ini kan biaya lah gini. Dampak negatifnya. Dan dampak positifnya mempermudahkan mahasiswa dalam melakukan pemuliaan atau segala macam yang bergantungan kepada teknologi lah. Dampak positifnya kalau kita melakukan pengujian lebih cepat dan lebih efisien. Kalau negatifnya ya banyak ya seperti joki-joki bermunculan gitu. Habis itu ya kalau misalnya itu digunakan tidak baik lah, maksudnya itu bisa dilakukan oleh misalnya untuk mendapatkan keuntungan sendiri bagi pihak masing-masing. Kalau dampak positif tadi juga saya sudah jelaskan sebelumnya, itu dampak negatif teknologi di pertanian menjadi kontra di lingkungan masyarakat karena penggunaan teknologi ini tidak memerlukan banyak pekerja dan sedikit menjadi masalah tentang pengangguran. Pendapat saya itu dapat pengembangan teknologi ke depannya adalah agar teknologi terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian sambil meminimalkan dampak lingkungan. Harapan saya teknologinya itu bisa untuk orang tua dan bisa untuk anak muda seperti kita ya. Yang saya harapkan tuh teknologi tidak payah. Ya memang sih tidak payah, tapi ada orang tua itu yang tidak berpendidikan, contohnya susah sekali beradaptasi pada teknologi. Jadi saya harap teknologi ini kedepannya lebih mudah untuk dijangkau orang tua. Untuk penerapannya, Ya. Untuk kedepannya sangat sangat ingin kampus itu menyediakan fasilitas yang lebih baik, dari mana pada saat praktikum kami itu sangat banyak kekurangan lah, karena dari komputernya, teknologi yang lainnya itu sangat kekurangan, jadi kami harus bawa sendiri. Harapannya ya agar teknologi ini digunakan sebaik-baiknya mungkin, dan kalau misalnya disalahgunakan itu jangan sampai lah. Soalnya kan kalau ada teknologi ini kan akan lebih cepat dan akurat gitu, nggak kayak zaman dahulu yang teknologi itu belum berkembang. Harapan saya, semoga teknologi di bidang pertanian dapat seimbang dengan nilai sosial masyarakat karena di Indonesia sendiri, perihal teknologi bisa memicu masalah karena banyaknya tenaga kerja jasa di negeri kita. Saya harap teknologi masa depan nanti dapat menjaga keseimbangan sosial di bidang pertanian.